Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Nurliza Utami. Di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi sulfonamida. Nah, apa sih sulfonamida? Yaitu senyawa yang bersifat antimikroba yang merupakan turunan sulfanilamid, 4 aminobenzena sulfonamida, di mana satu atom H pada gugus sulfonamida diganti disubstitusi dengan gugus lain. Rumus umumnya yaitu ada R1, H atau sisa asam, dan ada R2, rantai alifatis atau heterosiklik. Sifat-sifat umum yang pertama, senyawa sulfonamida bersifat amfoter dengan asam mineral akan membentuk garam HCl yang larut dalam air dan dalam suasana basah akan membentuk garam yang larut dalam air. Yang kedua ada kelarutan, dalam bentuk bebas umumnya tidak larut, sangat sukar larut dalam air, eter, dan kloroform, sedikit larut dalam etanol dan aseton, mudah larut dalam asam mineral, ester, dan larut sekali hidroksida. Selanjutnya yaitu ada reaksi umum. Yang pertama reaksi terhadap gugus amin primer aromatis positif, reaksi dengan PDAB HCl dengan reaksi 1 gram PDAB dilarutkan 20 ml HCl ditambahkan air sampai 100 ml dengan cara identifikasi sebagai berikut dan menghasilkan warna kuning jingga hingga merah jingga. Yang selanjutnya yaitu ada reaksi dengan batang korek api, di mana cara identifikasinya yaitu zat dilarutkan dalam HCl encer lalu ke dalamnya dicelupkan batang korek api yang telah dibasahi dengan HCl, maka batang korek api akan berwarna jingga. Nah, yang selanjutnya yaitu ada reaksi diazotasi dengan asam nitrit dan beta-naptol. Reaksinya yaitu larutan asam nitrit 21% dalam air dan larutan beta-naptol 4% dalam NaOH2n. Hasilnya akan menghasilkan warna merah terang atau merah jingga. Selanjutnya reaksi hidrofenol, di mana sedikit zat dilarutkan dalam NaOH2n ditambahkan 1 atau 2 ml air dan sedikit fenol kristal, lalu dididihkan dan didinginkan, kemudian ditambahkan sedikit kaporit atau larutan NaOCl encer, menghasilkan warna tergantung zat yang diperiksa. Selanjutnya yaitu ada reaksi dengan CuSO4, di mana reaksinya larutan CuSO4 1% dalam air. Cara identifikasinya zat dilarutkan dalam sedikit larutan NaOH 0,1N lalu ditambahkan 1-2 tetes reaksi dengan warna-warna tergantung pada sulfa yang diperiksa. Yang kedua yaitu ada reaksi Roux atau reaksi dibuat baru. Yang pertama reaksi dengan CuSO4 dengan reaksi sebagai berikut, dan cara melakukannya yaitu sedikit sampel pada plet diteteskan 1-2 tetes reaksi berwarna tergantung pada sulfa yang diperiksa. Yang ketiga yaitu ada reaksi dengan kalium bromat. Cara identifikasinya 10 mg zat dalam tabung kecil ditambahkan 1 ml asam sulfat 4N dan 1 tetes larutan kalium bromat jenuh warna kuning sampai coklat ungu. Selanjutnya yaitu ada pilorisa. Sulfa dalam bentuk murni dipanaskan di atas titik lelehnya akan terurai dengan warna-warna yang berbeda seperti sulfanilamid warna ungu, sulfatiazol warna coklat merah, sulfadiazin warna merah, sulfaguanidin berwarna ungu. Yang selanjutnya yang keenam yaitu reaksi terhadap gugus sulfon positif. Zat dioksidasi dengan H2O2 30% atau HNO3 lalu ditambahkan larutan garam barium putih. Yang selanjutnya ketujuh yaitu ada reaksi kristal. Sulfonamida dengan reaksi-reaksi pengenap tertentu akan menghasilkan endapan yang berupa kristal yang berbeda-beda untuk setiap senyawa yang dapat dilihat di bawah mikroskop. Reaksi kristal ada beberapa macam, diantaranya ada sublimas, ada aseton air atau alkohol air, ada Fe kompleks, ada dagondop, ada asam pikrat, dan ada yang lainnya sebagai berikut. Yang selanjutnya yaitu ada cara identifikasi salah satu golongan obat sulfonamida. Yang pertama ada sulfacetamid. Pemberiannya yaitu serbuk kristal putih atau putih kekuningan, larut dalam 150 bagian air, 15 bagian etanol, 7 bagian aseton, sukar larut dalam eter ataupun kloroform. Cara identifikasinya sebagai berikut. Yang pertama, dipanaskan dalam etanol dan H2SO4 pekat akan menghasilkan etil asetat. Yang kedua, larutan zat dalam HCl encer akan menghasilkan warna kuning jingga sampai merah jingga. Yang ketiga, dengan penambahan CuSO4 akan menghasilkan endapan biru. Yang keempat, reaksi Compay-Zuiker akan menghasilkan warna ungu biru. Kelima yaitu dengan penambahan FDHCl akan menghasilkan warna jingga merah, dan yang keenam reaksi indofenol akan menghasilkan warna hijau tua. Yang ketujuh yaitu ada reaksi Roux akan menghasilkan warna hijau jamrut.
Ke-8 yaitu tes terhadap glusulfon akan menghasilkan positif. 9 yaitu reaksi ajo akan menghasilkan warna merah. Ke-10 yaitu dengan penambahan kalium bromat akan menghasilkan warna coklat tua. 11 yaitu ada filorosa. Yang ke-12 ada esterifikasi dengan bau. Yang ke-13 ada reaksi kristal dengan beberapa diantaranya sebagai berikut. Yang selanjutnya yang kedua ada sulfadimidin. Pemberiannya itu serbuk kristal atau kuning gading, tidak berbau, rasa agak pahit, sukar larut dalam air, larut dalam 120 bagian etanol, tidak larut dalam eter, larut dalam 30 bagian aseton, larut dalam asam mineral, encer, larut alkali, hidroksida, dan karbonat. Cara identifikasinya yang pertama yaitu reaksi terhadap amin primer aromatis menghasilkan positif. Kedua, dengan penambahan COSO4 akan menghasilkan warna hijau pucat, keruh. Yang ketiga, dengan compound Zwicker akan menghasilkan warna ungu rosa. Selanjutnya yaitu reaksi kelima dengan penambahan HNO2 akan menghasilkan warna kuning. Yang keenam, dengan reaksi Roux akan menghasilkan warna hijau tua kotor. Yang ketujuh, dengan penambahan vanilidin dan H2SO4 akan menghasilkan warna merah jingga. Selanjutnya identifikasi ke-9 yaitu dengan penambahan KBRO3 akan menghasilkan coklat kuning. Ke-10 dengan reaksi idofenol akan menghasilkan warna merah, hijau tua atau hijau biru. Yang ke-11 reaksi paripositif. Yang ke-12 reaksi diazo akan menghasilkan endapan merah. Yang ke-13 yaitu dengan reaksi kristal diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada sublimasi, yang kedua ada Burchard, PDH-BHCl, Dragon Drop, ada aqua iod, ada P kompleks dan aseton air. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.